Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Keluarga Putri Indasari yang dibunuh dengan 98 tusukan menangis histeris dan pingsan saat majelis hakim memvonis pembunuh Putri 20 tahun penjara. Nama-nama pendemo anarkistis yang membakar gedung DPRD Makassar sudah dikantongi Polda Sulawesi Selatan. Keamanan belum kondusif. Pertandingan pekan keempat BRI Super League antara PSM Makassar kontra Surabaya resmi ditunda. Pertandingan pekan keempat BRI Super League antara PSM Makassar kontra Persebaya Surabaya resmi ditunda. Laga klasik yang sedianya dimainkan di Stadion B.J. Habibie Kota Parepare batal digelar karena situasi keamanan yang belum kondusif. PSM Makassar dan Persebaya Surabaya yang rencananya akan bertanding pada 31 Agustus kemarin di Stadion B.J. Habibie Parepare resmi ditunda oleh pihak I-League. Penundaan itu menyusul situasi keamanan yang belum kondusif dan pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin keramaian. Memang karena alasan keamanan, akhirnya pertandingan tidak bisa digelar. Ya, tentu yang pertama masalahnya adalah karena perizinan juga tidak turun dari kepolisian. Situasinya lagi tidak kondusif ya, lagi ada banyak unjuk rasa di mana-mana dan kemudian memang situasi tidak memungkinkan untuk menggelar pertandingan. Kendati begitu, skuad Juku Eja tetap menggelar latihan rutin di Stadion Kale Goa di Kabupaten Goa. Latihan tetap digelar untuk menjaga fisik dan stamina para pemain menjelang FIFA Matchday. Meskipun tidak ada pertandingan kemarin ya, tim tetap menyusun program latihan. Apalagi ini lagi ada FIFA Matchday, kita masih tetap latihan. Mungkin ada libur di tanggal 4 atau 5 ya, kita akan libur. Pihak manajemen PSM Makassar akan mengembalikan uang atau refund bagi penonton yang telanjur membeli tiket dengan nominal yang sama. Manajemen PSM Makassar berharap laga selanjutnya dapat berjalan sesuai jadwal agar tidak merugikan klub maupun supporter. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, seorang siswa SMK di Kabupaten Goa dikeroyok oleh sekelompok pelajar lain hingga kejang-kejang. Warga berhasil menangkap 3 pelaku dan kemudian diserahkan ke polisi. Seorang siswa SMK yang sedang mengendarai motor di Jalan Tumanurung, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, tiba-tiba diserang oleh kelompok pelajar dari sekolah lain. Korban berinisial MI dipukul, ditendang, diinjak, bahkan dihantam dengan helm hingga membuatnya kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Warga sekitar melerai pengeroyokan dan menangkap 3 pelaku pengeroyokan. Ketiga pelaku lalu diserahkan ke Polres Goa. Diduga pengeroyokan ini dipicu dendam antar sekolah. Naasnya MI jadi korban salah sasaran. Mereka ini diduga ada dendam sehingga dan pada saat ketemu di jalan langsung terjadi pengeroyokan. Ada berapa sementara yang diamankan ini? Ada 3 orang, itu pun kami sedang paksakan apakah benar dia melakukan atau tidak, dan atau ada pelaku lain. Ini sementara kami lakukan penyelidikan dan koordinasi dengan pihak sekolah. Ketiga pelaku diperiksa secara intensif di Polres Goa. Polisi masih mengejar pelaku lain yang terekam kamera pengawas. Sementara itu, korban dirawat di Rumah Sakit Syekh Yusuf. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, Kepala Seksi Pemerasan Bank BUMD berinisial AF ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kredit konstruksi. Perbuatan AF menyebabkan negara merugi 1,2 miliar rupiah.
Kejaksaan Negeri Pangkep menetapkan Kasih Pemasaran Bank milik BUMD berinisial AF sebagai tersangka kasus korupsi kredit konstruksi. Setelah penetapan itu, AF akan dititipkan di Rumah Tahanan Kelas 2B Pangkep. Tersangka memberikan rekomendasi pengajuan kredit di Bank BUMD atas permohonan CV Alif untuk 2 proyek di Pangkep. Kedua proyek tersebut dianggarkan dalam APBD Pangkep tahun 2022 dan 2023. 2 proyek itu adalah talut pengamanan sungai Teko Labuo di Kecamatan Pangkajene dan pekerjaan jaringan distribusi dan sambungan rumah desa Kasilowe, Kecamatan Lebakang. Dalam aksinya, AF merekayasa surat laporan kunjungan atau supervisi atas 2 proyek tersebut. Tersangka juga menurunkan blokir saldo rekening giro milik CV Alif yang mengakibatkan saldo untuk pembayaran kredit bisa ditarik pengurus CV Alif berinisial MD. Terkait kegiatan kredit ini, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dari beberapa saksi yang sudah dipanggil oleh Kasubdisus, kita menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, terutama dalam hal pengembalian dana kredit yang telah dikucurkan oleh salah satu bank milik daerah ini. Sehingga akhirnya kita dapat menentukan tersangkanya. Untuk saat ini kami baru menetapkan 1 orang tersangka dari pihak bank daerah tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan berdasarkan pengembangan yang kami lakukan akan ada tersangka-tersangka baru. Kejari Pangkep menyita uang lebih dari 300 juta rupiah dari tersangka untuk dikembalikan ke negara. Akibat ulah AF, negara merugi 1,2 miliar rupiah. Penyelidikan kasus ini masih terus berlanjut untuk mendalami kemungkinan adanya tersangka baru. Atas perbuatannya, AF dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Pembunuh sadis terhadap Putri Indasari yang sedang hamil dan mengalami 98 tusukan divonis 20 tahun penjara oleh majelis hakim. Vonis itu memicu kemarahan keluarga korban yang berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 20 tahun. Setelah majelis hakim membacakan vonis terhadap terdakwa Jibril atas kasus pembunuhan, ibu korban langsung menangis histeris. Bahkan salah seorang keluarga korban ada yang pingsan karena tak kuasa menahan emosi. Keluarga tak terima Jibril hanya divonis 20 tahun penjara, padahal ia telah membunuh dengan keji. Keluarga menilai hukuman itu terlalu ringan. Keluarga korban meminta terdakwa dihukum mati. Nyawa dibalas nyawa, kedua nyawa ini hilang. Tulang punggungku. Tidak minta bertanggung jawab, hanya bohong belakang janji-janji anak saya. Katanya mau nikahi, baru tidak nikahi, hanya dibunuh. Sidang pembacaan vonis digelar secara daring di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa pada Selasa siang dengan pertimbangan keamanan. Majelis hakim telah menolak seluruh pledoi terdakwa yang sebelumnya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga. Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 20 tahun penjara. Kasus pembunuhan sadis terhadap Putri Indasari terjadi pada 21 Januari 2025 di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Korban ditemukan tewas di tengah sawah dengan 98 luka tusuk senjata tajam, 7 luka sayatan serta sejumlah luka memar di sekujur tubuhnya. Pembunuhan itu tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga janin berusia 7 bulan yang dikandungnya. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.